Assalamualaikum saudara-saudara para sedulur, ya nggak terasa taklim kita sudah berlangsung 1 tahun, ya. Mudah-mudahan akan terus istiqomah, kita akan bahas berbagai ilmu dari ustadz-ustadz yang sudah kita siapkan. Nah, pada hari ini kita sama-sama akan mentazaburi salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat Az-Zalzalah. Sebelum taklim dimulai, kita sama-sama awali majelis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Fauzi, kami persilahkan. Jazakallah khairan pada Bapak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, pada Bapak Dr. Widyo Nugroho dan juga keluarga besar dimanapun Anda berada, Mas Wira, Mbak Devina, dan juga keluarga yang ada di manapun berada, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang masih Allah curahkan pada kita semuanya, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita, agar kita benar-benar diberi ilham untuk selalu bersyukur dan juga menggunakan nikmat tersebut untuk tujuan asli kita hidup di dunia, yaitu ibadah pada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di jalan yang lurus ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita termasuk di antara hamba Allah yang diberikan taufik sehingga selalu berada di jalan yang lurus sampai ajal menjemput kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan pada kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari kitabnya, untuk bisa mengetahui makna dan kandungan dari kitabnya, firmannya, yang merupakan pesan yang agung, ya, pesan yang agung. Dan kitabnya itu tidak banyak sebenarnya, cuma satu buku saja, cuma satu buku, dan ternyata itu adalah isinya agung sebagai undang-undang bagi semua umat Islam, dan undang-undang yang benar-benar menyeluruh bagi kebutuhan hidup kita, yang mulai dari di dunia ini sampai dengan di akhirat. Oleh karena itu sangat layak bagi kita sebagai seorang muslim, bahkan bisa dikatakan wajib untuk mengetahui dan juga mempelajari tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran atau firman Allah. Jadi kalau seorang muslim tidak mengetahui tentang tafsir, tidak mengetahui tentang arti dari firman Allah, maka berarti selama ini dia ngapain gitu ya dalam hidup ini. Dia selama ini tidak menyibukkan diri untuk belajar agama. Yang dia sibukkan adalah hanya dunia saja. Ini adalah tidak layak jamaah sekalian. Dan ketika kita diberikan keluasan rezeki, kemudian Allah memberikan kita kesempatan waktu untuk belajar, berarti ini adalah nikmat sekali lagi, dan harus kita syukuri agar Allah terus menetapkan kita dan mengistiqomahkan kita di atas kebenaran ini. Di pertemuan ini insya Allah kita akan bahas surat yang mulia dari firman Allah, yaitu membahas tentang surat Idza Zulzilat atau surat Az-Zalzalah. Jadi sebelumnya, untuk bisa menambah kebaikan kita dan bisa memperoleh satu kebaikan di setiap hurufnya dan juga di setiap ayatnya, mari sama-sama kita baca sejenak surat Az-Zalzalah, surat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, semangatkan hati kita untuk juga mempelajarinya.
Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Di sini ada huruf fa ya. Huruf fa ini nggak boleh mendesis Bapak Ibu. Jadi bunyi as. As ujung lidah digigit jadi nggak boleh asqalaha. Wa ini bunyinya kha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Silakan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Awas jangan lupa insanun mati ketemu sin dengung ya. Ini namanya ikhfa. Disamarkan bunyi nunnya bukan in lagi tapi sambil didengungkan. Wa qalal insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tu'akhriju asqalaha. Oh, kembali. Ulangi lagi ayat 4 ya, Pak ya. Ayat 4 ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ayat terakhir ini ada 3 dengung ya, Pak ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita semuanya, kebaikan di dunia dan di akhirat, sebab satu huruf dan setiap ayat ya, dan setiap huruf yang kita baca. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan terjemahan kemudian tafsirnya dari surat Az-Zalzalah. Yang pertama kita akan bahas tentang identitas surat ini jemaah sekalian. Yang pertama adalah identitas surat ini. Surat ini di kalangan para sahabat. Jadi di dalam ucapan dan kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, surat ini dinamai dengan suratu Idza Zulzilat. Jadi surat Idza Zulzilat. Ini namanya adalah surat Idza Zulzilat. Jadi namanya itu dinamai dengan 2 kata yang pertama ya dari surat ini. Kemudian setelah generasi sahabat, ternyata banyak dari mushaf-mushaf dan juga kitab-kitab tafsir ya memberi nama surat ini dengan nama surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Itu suratul Zalzalah ya. Jadi kadang disebut surat Idza Zulzilat, kadang juga disebut surat Az-Zalzalah. Kemudian jemaah sekalian,
tentang surat ini. Jadi yang pertama jemaah sekalian, surat ini adalah, ada yang berkata surat ini diturunkan di Madinah, yaitu surat Madaniyah ya. Suratnya turun pada periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada lagi sebagian kaum salaf itu mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah. Suratnya adalah, atau masanya turun adalah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi seperti itu ya. Ini hanya sebagai wawasan saja bagi kita. Bagi kita perbedaan itu tidak terlalu prinsip ya mas kalian. Yang penting surat ini ada. Tidak kita ingkari satu huruf pun. Nah, adapun ada yang mengatakan namanya surat ini, kemudian ada yang mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah, itu bagi kita tidak terlalu penting ya mas kalian. Yang penting kita tahu gitu ya. Kemudian ya mas kalian, nah surat ini berdasarkan nomor urut turunnya surat-surat Al-Quran, ini turun pada urutan nomor 94. Jadi nomor 94 ya. Jadi 94. Kemudian tepatnya kapan surat ini jamaah sekalian turun? Jadi tepatnya ini adalah turun setelah surat An-Nisa dan sebelum surat Al-Hadid. Jadi setelah surat An-Nisa dan sebelum surat Al-Hadid. Nah, berarti kalau diurutkan dari 3 surat ini, yang turun lebih dahulu pertama adalah surat An-Nisa, kemudian surat Az-Zalzalah, habis itu baru surat Al-Hadid, gitu ya. Hadid. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan terjemahannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi itu terjemahannya jemaah sekalian. Jadi saat itu ini terjadi di hari kiamat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bumi diguncangkan dan digoyangkan dengan guncangan dan goyangan ya yang sangat dahsyat. Yang benar-benar saat itu jamaah sekalian itu bisa membuat terkejut setiap orang yang masih berada di atas permukaan bumi. Dan juga mengejutkan setiap akal orang-orang yang berakal ketika itu. Dan ini adalah awal terjadinya kiamat. Jadi kondisi pertama terjadinya kiamat adalah dengan adanya gempa bumi jamaah sekalian. Jadi bumi itu digerakkan, diguncangkan, digoyangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi skala Richternya itu adalah itu tidak pernah terjadi di muka bumi sebelumnya jamaah sekalian. Ya, tepatnya jamaah sekalian ini adalah ketika an-nafkhatul ula, ketika tiupan trompet malaikat Israfil yang pertama. Jadi ketika Allah sudah menghendaki ya jemaah sekalian bahwasannya akan terjadi kiamat ya, maka saat itu Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupnya. Dan sekarang ini jemaah sekalian kata Nabi, jadi Nabi bersabda kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqama qarnahu ya, kama qala Rasul. Bagaimana saya bisa bersenang-senang di dunia ini? Sedangkan malaikat Israfil yang meniup trompet itu sudah mengemut trompet itu di mulutnya. Ya, artinya sebentar lagi, nggak lama jemaah sekalian, kiamat itu akan terjadi. Gimana kita bersenang-senang? Dan ini menjadi nasihat juga buat kita. Kenapa kita bersenang-senang dikit lagi terjadi kiamat? Toh? Ya, kita jangan sampai merasa bahwasannya kiamat masih lama. Kalau disebut masih lama bukan urusan kita sebenarnya jemaah sekalian. Yang membuat kita gusar itu adalah kita tidak bisa mempersiapkan untuk datangnya hari itu. Jadi tidak bisa mempersiapkan diri ya dengan segala persiapan dalam rangka menghadapi datangnya hari tersebut jamaah sekalian. Sekali lagi setelah ditiup trompet yang pertama, karena malaikat Israfil ini akan meniup trompet ini sebanyak 2 kali ya mas sekalian. Ada riwayat lagi menyebutkan ini adalah 3 kali. Nah, untuk masalah goncangan ini jamaah sekalian adalah ketika tiupan dari trompet Israfil yang pertama. Setelah ditiup jamaah sekalian, maka bumi itu langsung bergoncang dengan skala Richter yang nggak pernah terjadi di muka bumi ya, jamaah sekalian. Sehingga membuat ya hancur semua. Jadi jelaskan bahwasannya
bumi itu berguncang, bergoyang, dan juga gempa bumi dengan goncangan yang berturut-turut. Goncangan berturut-turut tidak berhenti ya Mas sekalian. Tidak berhenti. Kalau yang terjadi baru-baru ini di Indonesia seperti di NTB gitu ya, itu ada berhentinya ya Mas sekalian, ada gempa susulan. Ini berturut-turut, guncang terus gitu, nggak berhenti-berhenti ya Mas sekalian. Tentu saja itu akan membuat hancur segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, termasuk diantaranya yang paling kokoh, makhluk Allah yang paling kokoh itu adalah gunung. Ya, makhluk Allah yang paling kokoh itu adalah gunung. Sehingga bumi yang dahulunya itu adalah tenang seperti biasa, ini sudah tidak biasa ya Mas sekalian. Bumi yang asalnya itu adalah ya apa namanya, sesuatu yang bisa ditinggalin di atasnya itu sekarang udah tidak bisa. Maksudnya ketika itu sudah tidak bisa lagi. Karena akan menghancurkan, meluluh lantakkan apa yang berada di atasnya. Di antaranya adalah gunung, termasuk bangunan-bangunan apapun itu, gedung misalnya seandainya masih ada, kemudian pepohonan, dan juga semuanya tercabut ya Mas sekalian. Jadi pohon itu tercabut seakar-akarnya. Jadi bumi ini benar-benar sudah nggak karuan, ya sudah tidak karuan. Dan itu sekali lagi adalah gempa bumi yang belum pernah Allah ciptakan sebelumnya. Jadi sangat goncang sekali. Jadi sangat goncang sekali. Dan tentu saja jamaah sekalian, ketika itu masih ada manusia. Ya, ketika itu masih ada manusia. Ya, seperti itu jamaah sekalian ya. Dan ini sangat mengerikan kalau kita memang menjumpai guncangan hari kiamat. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Jadi maksudnya beban berat itu apa, Pak? Pokoknya isi-isinya. Jadi segala sesuatu yang berada di bumi itu nanti akan dikeluarkan oleh bumi. Apa saja yang berada di bumi, termasuk diantaranya adalah mayat-mayat atau orang-orang mulai dari awal, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu nanti akan dibangkitkan, dikeluarkan oleh bumi. Jadi bumi akan mengeluarkan beban-beban beratnya atau isi-isinya bumi itu jamaah sekalian. Termasuk di dalamnya ada berupa bahan tambang gitu ya. Apa saja yang terkubur di dalamnya itu nanti akan keluar. Jadi ini juga adalah keadaan mencekam yang kedua yang dijelaskan di dalam surat ini tentang terjadinya kiamat. Jadi keadaan yang mencekam pada hari kiamat yang Allah ceritakan di hari ini. Dan tentu saja ini belum pernah terjadi jamaah sekalian. Belum pernah terjadi. Jadi ada isi bumi itu langsung mental keluar gitu saja jamaah sekalian. Keluar gitu ya. Keluar gitu. Jadi buminya hancur, kemudian yang lain itu keluar. Semuanya itu tampak semua. Ini sangat mengerikan jamaah sekalian. Ya, sekali lagi ini adalah sangat mengerikan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Makanya kalau kita baca jamaah sekalian, cara mentadabburi surat Az-Zalzalah ini adalah ketika kita membaca ini, kita membayangkan ketika itu kita menjumpainya. Kita menjumpainya. Jadi saat kita baca jamaah sekalian, bisa kita sama-sama mentadabburinya, menghayatinya. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sambil kita bayangkan bahwasanya saat itu kita mengalaminya. Yang kalau sudah kita alami jamaah sekalian nggak ada lari jamaah sekalian. Kita mau lari kemana? Seluruh permukaan bumi ini semuanya adalah berguncang. Dan sudah waktunya memang Allah Subhanahu wa taala akan membuat bumi ini berguncang semuanya. Kemudian kondisi yang kedua, semua isi bumi itu nanti akan keluar semua. Ya, ini juga mengerikan juga. Mengerikannya bukan di situ bangkit kayak di film-film horor gitu manusia, enggak aja mas sekali, enggak ada itu lagi tuh. Cuman keyakinan orang Indonesia aja gitu ya. Sedangkan di luar negeri mungkin tidak ada istilahnya mitos-mitos demikian. Makanya orang Indonesia itu aneh gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan orang yang dikubur itu bangkit gitu ya, kemudian gentayangan gitu, nggak ada aja mas sekalian. Justru lebih mengerikan daripada itu. Bahkan yang menakut-nakuti manusia, yaitu bangsa jin, itu nanti juga akan merasa takut nanti di hari kiamat ketika terjadinya hari itu. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia semuanya aja mas sekalian saat itu berkata, mengapa bumi ini
ada apa dengan bumi ini? Kok bisanya bergencang begini? Kenapa di bumi ini? Jadi manusia saat itu sangat panik jamaah sekalian, sangat panik, sangat terkejut gitu ya, akan kondisi yang sangat mencekam dan buruk ketika hari itu. Kenapa nih bumi berguncang begitu dahsyat seperti ini? Dan juga mengeluarkan isinya semuanya keluar jamaah sekalian. Bahan tambangnya juga keluar, mayat-mayatnya keluar. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya ini membuat manusia benar-benar terkejut yang nggak pernah terjadi terjadi sebelumnya. Ya memang apa yang terjadi di hari kiamat ya mas sekalian memang belum pernah ada di masa itu ya atau di masa sebelumnya. Karena memang Allah tidak pernah menciptakan kondisi yang seperti hari kiamat, melainkan hari kiamat itu tadi ya. Dan tentu saja jamaah sekalian, kalau kita mau tahu tentang siapakah manusia yang akan berkata demikian itu dan terkejut menjumpai hari kiamat, ternyata jamaah sekalian berdasarkan hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, maka manusia akan berkata demikian ini adalah tentunya adalah hanya orang kafir jamaah sekalian. Jadi al-insan maksudnya al-insanul kafir. Sebab hanya orang kafir saja yang nanti akan menjumpai kiamat. Kok bisa seperti itu jamaah sekalian? Iya. Karena ini termasuk di antara tanda kiamat yang kecil ya mas sekalian. Nanti Allah akan mengutus angin dari arah Yaman yang lembutnya itu lebih lembut dibandingkan sutra. Nah, angin itu nanti akan Allah utus ya. Kemudian nanti akan mengenai ketiaknya. Jadi akan menerpa ketiaknya setiap orang yang beriman walaupun itu hanya kecil keimanannya jemaah sekalian. Ada pelaku maksiat tapi dia masih beriman, kena angin tersebut mati. Apalagi orang yang keimanannya masih besar jemaah sekalian, itu terkena angin tersebut di ketiaknya mati. Sehingga yang tersisa saat itu hanyalah orang yang kafir jemaah sekalian. Makanya Nabi kita ini ya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Di antara manusia yang paling buruk jemaah sekalian adalah orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Artinya mereka itu adalah orang-orang kafir sebenarnya. Yang saat itu jemaah sekalian, ya tentu saja kita tahu berdasarkan hadis-hadis yang ada, mereka itu sudah seperti binatang jemaah sekalian di hari itu. Karena itu adalah orang kafir. Ka'bah itu sudah dihancurkan, kemudian tidak dikunjungi lagi. Udah nggak ada lagi nggak ada yang kenal lagi Allah jemaah sekalian. Dan saat itu mereka menyetubuhi wanita itu di pinggir jalan jemaah sekalian. Semuanya seperti itu. Kenal, suka, itu langsung disetubuhi di pinggir jalan. Kelihatan yang lain jemaah sekalian. Nah, orang yang paling baik di antara mereka dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sebaiknya kamu ini deh tutup-tutupan gitu, jangan kelihatan vulgar begini. Tutup-tutupan kalau kamu mau melakukan tutup-tutupan apaan kayak gitu, jangan vulgar begini. Hanya itu saja, walaupun dia sendiri pezina jemaah sekalian. Dia sendiri sebenarnya pezina. Dia pezina juga saat itu. Tapi itu dikatakan yang terbaik. Orang yang terbaik aja adalah seperti itu, orang kafir dan dia berzina juga, cuman dia sepertinya kayak apa ya? Kurang rasa enak gitu ya. Apabila melihat ada orang berzina di pinggir jalan ketemu langsung ketemu kemudian berzina gitu ya. Dan itulah yang mereka nanti akan menjumpai kiamat ya Mas. Ketika manusia sudah binatang, seperti binatang maksud saya, maka saat itu Allah akan membuat keputusan ya, saat itu memang terjadinya kiamat. Manusia nanti akan terkejut, kenapa nih bumi seperti ini? Dan memang kondisi di hari kiamat saat itu adalah kondisi memang kiamat terjadinya secara tiba-tiba aja Mas sekalian. Jadi kiamat itu terjadi secara tiba-tiba, tidak bilang-bilang, ya, tidak bilang-bilang. Seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu jamaah sekalian, wala taquman nas-sa'atu waqad nasyara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. Jadi dan sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi dalam keadaan dua orang itu telah menggelar baju-bajunya untuk dijual. Namun tidak sempat melakukan akad jual beli, ya, transaksi jual beli, kiamat sudah terjadi. Belum sempat melakukan akad jual beli dan juga belum sempat melipatnya, kiamat sudah terjadi. Kemudian wala taquman nas-sa'atu wa qad yansarafa ar-rajulu bila bani liqhatihi fala yata'amhu. Ada lagi di tempat yang lain, kiamat benar-benar akan terjadi dalam keadaan seseorang baru pulang dari tempat peternakannya.
dengan membawa susu perahatnya. Belum sempat diminum, kiamat sudah terjadi. Gitu ya. Saking apa namanya? Saking ininya jamaah sekalian. Saking dadakannya gitu ya. Wala taquman nas-sa'atu wa huwa yalitu haudahu fala yasqi fihi. Ada lagi di tempat yang lain, orang sedang melakukan pekerjaan, dia membuat bendungan untuk bisa memberi minum ya. Belum untuk bisa memberikan minum kepada dirinya dan juga orang lain. Bendungannya udah jadi jamaah sekalian. Dan saat itu airnya sudah ngumpul, namun airnya belum sempat diminum dan diberi minum kepada orang lain, kiamat sudah terjadi jamaah sekalian. Wala taquman nas-sa'atu wa qad rafa'a ahadukum aklatahu ila fihi fala yata'amuha. Dan juga di tempat yang lain, kiamat sungguh benar-benar akan terjadi dalam keadaan salah satu dari kalian telah mengangkat suapannya untuk ke mulutnya, namun belum sempat dimakan, kiamat sudah terjadi. Semua intinya jamaah sekalian, ya kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang pada kalian melainkan dengan cara tiba-tiba. Dan bentuk tiba-tiba itu bisa mengejutkan orang jamaah sekalian. Jadi terkejutnya orang kalau di zaman sekarang terjadi kiamat itu dengan terkejut seperti itu bisa meninggal jamaah sekalian. Namun di masa itu kalau memang Allah takdirkan nggak meninggal jamaah sekalian. Dia akan sempat menjumpai hal-hal lain gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat tiba-tiba. Dan itu belum pernah terjadi. Jadi ibaratnya pangling, kok begini bumi ya? Aneh gitu loh. Aneh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini adalah disebut jamaah sekalian, ayat keempat ini adalah jawaban dari idza. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ketika bumi sudah mengeluarkan isi-isinya dan juga beban beratnya. Dan ketika manusia telah berkata, kenapa ini dengan bumi? Nah, pada hari itu jamaah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi akan menceritakan tentang kabar-kabarnya bumi. Apa maksudnya jamaah sekalian? Saat itu bumi akan menceritakan kepada kita semua, kepada seluruh makhluk akan kabar-kabarnya. Jadi bumi ternyata memiliki kabar di atasnya. Maksudnya itu apa? Nah, maksud dari ayat ini jamaah sekalian, artinya saat itu di hari kiamat bumi bisa bicara. Bumi nanti akan bicara dan bersaksi kepada seluruh makhluk yang menghuni bumi. Apa isi persaksian bumi jamaah sekalian? Isi persaksian dari bumi adalah bumi nanti akan memberi persaksian tentang apa saja yang diperbuat oleh umat manusia di atas bumi. Baik itu adalah perbuatan kebajikan maupun keburukan. Semuanya nanti akan bumi bicarakan. Bumi persaksikan ya di hadapan seluruh makhluk yang ada. Pada hari ini kamu pernah melakukan ini, pada hari ini pernah melakukan ini. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi tidak ada lagi yang samar. Makanya kalau ada yang merasa bahwasannya dia melakukan perbuatan maksiat di tempat yang tersembunyi, menurut dia itu adalah tempat tersembunyi, tidak ada yang tahu, maka perlu diketahui sebenarnya adalah benda-benda mati yang berada di sekitar dia, termasuk bumi yang dia pijak, itu nanti akan mengetahui. Itu sudah tahu jemaah sekalian. Dan semuanya saat itu adalah, ya sementara di dunia menjadi saksi bisu, tapi di hari kiamat itu semuanya akan dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu kita sangat mengejutkan. Ya, ada yang merasa malu, ada yang merasa tersanjung dengan persaksian dari bumi jamaah sekalian. Karena intinya hari kiamat itu adalah seperti firman Allah, khafidatur rafi'ah. Jadi hari kiamat itu kalau tidak menjatuhkan, ya memuliakan jamaah sekalian. Yang perlunya di sini intinya kita berhati-hati terhadap perbuatan, tindak tanduk kita, ucapan kita dimanapun kita berada jamaah sekalian. Karena walaupun kita sekarang itu sendirian, bahkan sekarang itu kita sendirian di kamar sendirian ya dengan HP-nya atau dengan laptopnya, tapi perlu diketahui bahwasannya laptop yang kita gunakan, HP yang kita gunakan itu nanti bisa bicara. Kemudian tembok rumah, kemudian lantai rumah yang dipijak itu berarti saat itu bumi, itu semua nanti akan bisa bicara. Dan hendaknya kita benar-benar ngeri ya mas sekalian dengan kondisi di hari itu. Jadi bumi nanti bisa bicara. Bumi nanti bisa bicara. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman demikian jemaah sekalian, maka bagi kita ya harus percaya. Karena nanti di hari kiamat itu betapa banyak hal-hal yang memang mengejutkan yang belum pernah terjadi. Kok bumi bisa bicara? Ya sudah, kita percaya saja jemaah sekalian.
Nah, pun hakikatnya kita tidak tahu hakikat kepastiannya, kondisi realnya itu gimana. Hanya Allah yang tahu jamaah sekalian. Yang penting kita percaya. Nanti bumi pasti akan bisa bicara dengan cara yang Allah kehendaki dan hanya dia saja yang tahu. Kita hanya baru tahu kalau sudah melihat, ya. Namun kalau kita belum tahu ya cukup kita yakini dan percaya 100% bahwasanya itu adalah benar. Kemudian itu akan terwujud dari sikap kita yang berhati-hati jamaah sekalian di dalam melakukan amal, ya, perbuatan, tindak tanduk dan juga ucapan. Jadi karena bumi itu bisa bicara jamaah sekalian, ya, seperti itu. Kemudian ayat yang kelima ini menunjukkan tentang kenapa bumi bisa bicara ya Mas. Kok bisa bumi bisa bicara? Makanya Allah berfirman di ayat yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Sebab sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menguasai, itu disebut Rabb. Makanya sebenarnya kalau Rabb itu diartikan Tuhan itu kurang ya Mas sekalian ya. Jadi Rabb itu lengkapnya adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, dan lain-lain ya mas kalian. Itu disebut Rabb. Itu ada di Rabb. Ya Rabb gitu ya. Makanya kalau untuk memberi nama Tuhan itu sebenarnya kurang. Nah kita tahu sudah makna Rabb ya. Rabb itu adalah ya singkatnya Tuhan gitu saja, nggak masalah. Yang penting kita tahu Rabb di sini maksudnya adalah Tuhan yang menciptakan, kemudian menguasai, mengatur semuanya. Ya, mengatur semuanya termasuk mentakdirkan dan juga mengatur semua, disetting gitu ya Mas kalian, kemudian memberi rezeki dan sebagainya. Sebab sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan kepada bumi. Auha itu mana aslinya adalah memberi wahyu ya Mas kalian. Tapi maknanya adalah azina, memberi izin atau memberi perintah kepada bumi untuk bicara. Apapun ya Mas kalian, makhluk apapun yang awalnya bisu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk bicara, maka akan bicara ya Mas kalian, semua dibeberkan dengan cara detail. Maka saat itu tidak ada lagi yang samar bagi Allah dan juga bagi yang lain. Jadi saksi nanti dari kiamat banyak ya Mas kalian. Pertama tentu saja adalah Allah saksi kita. Ya, kita mau bohong kayak gimana? Mau bohong malah ketahuan gitu ya Mas kalian. Kemudian karena yang berikutnya juga ada malaikat. Malaikat khususnya adalah malaikat yang mencatat amal kebaikan buruk kita, nanti akan menyaksikan kita. Jadi hari itu adalah hari benar-benar pengadilan. Pengadilan yang ada ya Mas sekalian. Pengadilan yang benar-benar sejati, pengadilan yang pasti adil, ya. Kemudian saksi yang lain adalah anggota tubuh kita ya Mas sekalian. Anggota tubuh kita itu seperti tangan, ya. Kemudian kaki, kulit kita nanti bisa bicara. Jadi jangan merasa aman kita melakukan perbuatan ini dan itu, ya, mengucapkan ini dan itu gitu ya. Kemudian apalagi yang menjadi saksi kita, ya manusia yang berada di sekitar kita aja Mas sekalian. Makanya kita banyaklah berbuat baik kepada orang yang berada di sekitar kita. Karena orang yang berada di sekitar kita nanti akan memberi persaksian juga tentang diri kita. Dan lain-lain termasuk bumi di dalamnya ya. Termasuk bumi itu nanti akan memberi persaksian. Jadi alasannya karena memang Allah sudah perintahkan, maka saat itu akan bicara. Dan jangan memikirkan hal-hal yang memang yang membuat kita ya Mas kalian tidak percaya dengan firman Allah ini bahwasanya bumi nanti akan berbicara, bercerita tentang kabar-kabarnya bumi. Maksudnya kondisi-kondisi amalan manusia di atas permukaan bumi. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita nggak percaya. Kalau bumi ngomong berarti punya mulut, mulutnya di negara mana? Nah gitu Pak. Nah, mulutnya banyak. Di Amerika ada, di Indonesia ada, di Saudi Arabia ada, di Mesir ada, di Malaysia ada. Apakah begitu? Itu nggak usah dipikirin ya Mas kalian. Bukan urusan kita. Jadi sekali lagi bukan urusan kita. Jadi kewajiban kita adalah percaya saja. Ya, kewajiban kita adalah percaya dan yakin saja. Karena ketika Allah berfirman, walau berfirman demikian itu, bumi bisa bersaksi walaupun nanti nggak ada mulut. Kok bisa sih? Berbicara nggak ada mulut? Iya, manusia aja bisa menciptakan sesuatu yang bunyi, ya, namun ternyata tidak ada mulutnya. Apa itu ya Mas kalian? HP itu, gitu ya. HP nggak ada mulutnya, itu bukan mulut itu, gitu ya. Namun ternyata bisa berbunyi. Manusia saja bisa dengan teknologi dan akal yang Allah ciptakan seperti itu, apalagi dengan teknologi dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ya Mas kalian.
Kemudian yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat. Ini kondisi yang lain lagi jamaah sekalian. Kondisi yang mencekam lagi di hari kiamat. Pada hari itu, maksud pada hari kiamat, manusia, seluruh umat manusia akan keluar dari kuburannya masing-masing. Ya, semua manusia nanti akan keluar dari kuburannya masing-masing dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi berkelompok-kelompok macam-macam ya mas kalian. Ya, akan keluar dari kuburannya masing-masing, baik dikubur di tanah maupun dikubur di lautan misalnya, atau yang memang mati, baik yang matinya di tanah atau matinya di lautan, atau bahkan dia matinya di perut binatang, semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Semuanya akan dibangkitkan dan akan keluar dari kuburannya masing-masing. Karena hakikatnya itu adalah kuburannya. Kalau disebut kuburannya itu nggak harus yang namanya tanah, karena laut itu, apapun makhluk Allah itu bisa menjadi kuburan bagi setiap umat manusia. Dan semua akan dibangkitkan, nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat jemaah sekalian. Ketika ada orang yang meninggal, yang mati gitu ya, dalam keadaan dimakan binatang, kemudian setelah masuk ke perut binatang itu diurai oleh perutnya hewan tersebut dengan asam lambungnya dia misalnya gitu ya, sehingga hancur tubuhnya, kemudian dibuang kotoran, lewat kotorannya gitu ya. Kemudian dari kotoran itu diurai lagi, dimakan plankton misalnya dan sebagainya. Jadi udah nggak tahu kemana, tapi Allah tahu jemaah sekalian. Semua nanti itu akan bangkit semua juga ya. Sekali lagi semua itu akan bangkit. Pada hari itu semua akan bangkit keluar dari kuburannya masing-masing dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi karena memang nanti berbeda-beda manusia jemaah sekalian. Ada kelompok para nabi, ada kelompok para ulama, orang mulia. Ada kelompok orang yang beriman tapi dia orang biasa, tapi dia orang beriman. Ada kelompoknya orang kafir. Orang kafir juga mungkin berkelompok-kelompok juga. Kelompok orang kafir yang kufurnya itu benar-benar ya nomor satu ya mas kalian yang pernah ada di dalam sejarah umat manusia, seperti Raja Namrud, Raja Firaun, kemudian raja yang lain Nebukadnezar misalnya, raja yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka tentu saja saat itu ya telah mempertuhankan dirinya agar disembah oleh para rakyatnya dan lain-lain raja-raja yang tidak beriman. Ya semua nanti akan seperti itu. Kemudian ada orang kafir yang biasa. Jadi perkelompok-kelompok jemaah sekalian. Intinya semua akan bangkit untuk menuju tempatnya masing-masing. Sesuai yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, liyurau a'malahum. Jadi mereka keluar dari alam kubur jemaah sekalian dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, ini tujuannya ada liyurau a'malahum. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari semua perbuatan-perbuatan mereka. Jadi mereka dikeluarkan, dibangkitkan, intinya adalah untuk dibalas. Pertama untuk dilihat dulu, ini amalmu seperti ini dan balasannya ini. Habis itu nanti akan dibalas. Walaupun melalui proses-proses ya mas kalian. Ketika dibangkitkan, dia menuju alam hisab. Setelah alam hisab, ya, dan sudah diketahui amalannya ini dan itu, perlu ditimbang, ada alam mizan. Ya, dan seterusnya sampai dia menjumpai surga dan neraka. Nah, saat itu jamaah sekalian, sudah manusia tempatnya cuma dua itu saja. Kalau nggak masuk surga, dia masuk neraka, sudah selesai. Nah, jadi tujuannya adalah untuk diperlihatkan amalannya masing-masing. Maksudnya balasannya jamaah sekalian. Karena manusia saat itu, ketika di dunia khususnya ya, jadi ketika di dunia manusia nggak bisa melihat balasan amalannya masing-masing. Jadi balasan amalan yang kita lakukan di dunia, seperti kita sholat, berbuat baik, berkata yang santun kepada orang lain, berbuat baik pada sesama manusia, bahkan makhluk Allah yang lain, itu kita nggak bisa melihat balasannya jamaah sekalian. Manusia nggak bisa melihat. Dan baru bisa dilihat nanti ketika kita sudah meninggal dan sudah bangkit jamaah sekalian. Dan saat itu adalah kondisi yang sangat mengerikan. Ya siapa saja yang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, ya maka saat itu dia sudah merasa bahagia sama jemaah sekalian. Dia akan merasa bahagia karena dia sudah melakukan persiapan yang begitu banyak. Ya, dia sudah melakukan persiapan yang begitu banyak. Ternyata setelah amalnya itu dijumpai,
maka dia akan menjumpai ini kebaikan. Yang dijumpai kebaikan. Ada sih keburukan, walaupun saat itu dia menyesali itu jemaah sekalian. Menyesali kenapa saya melakukan itu gitu ya. Dan ketika dia menjumpai keburukan, dia sudah tobati, dia senang lagi itu jemaah sekalian. Ya, dia senang sekali itu. Jadi nanti ketika di akhirat baru saat itu dia melihat semua. Nah, kemudian diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 7 dan 8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat kebaikan tersebut, maksudnya melihat balasannya. Jadi zarrah itu apa jamaah sekalian? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah zarrah. Zarrah itu jamaah sekalian, ada yang bilang asgharu ma yakunu minan naml. Jadi zarrah, ada ulama yang mengatakan bahwasanya zarrah itu maknanya adalah semut terkecil. Tahu Bapak Ibu semut terkecil? Semut terkecil itu apa? Ya, cucunya semut mungkin kita lihat. Semuanya semut terkecil. Dan bagi kita, ya sering kita tidak melihat, kadang kita mungkin menginjaknya atau kita apa. Itu intinya semut terkecil ya mas kalian. Dan kita sendiri mungkin mata telanjang nggak kelihatan gitu, apalagi yang sudah pakai kacamata gitu. Jadi semut terkecil. Ada lagi yang mengatakan zarrah itu adalah apa namanya, kalau kita menempelkan tangan kita di tanah ya mas kalian, maka yang nempel itu ya mas kalian, yang nempel itu adalah disebut zarrah. Maksudnya masing-masing gitu ya. Jadi titik-titik debu itu disebut zarrah. Satu titik debu disebut zarrah. Kecil banget itu ya. Mungkin kita nggak bisa ngelihat. Ada lagi yang mengatakan bahwa zarrah itu adalah partikel debu yang berterbangan saat itu disinari sinar matahari. Jadi ketika ada sinar matahari menerpa kita, jamaah sekalian, kita tepukkan tangan kita. Kita tepukkan tangan kita di situ, saat itu akan ada debu yang berterbangan. Nah, sebagian ulama mengatakan zarrah itu seperti itu tuh. Saking kecilnya, ringannya, sehingga itu bisa terbang. Ternyata kecil banget ya mas sekalian. Jadi siapa saja melakukan perbuatan baik sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Berarti menunjukkan ya mas sekalian, dari ayat ini menunjukkan kita tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun itu hanya sedikit saja. Seperti kita senyum kepada saudara kita, mengucapkan salam, menanyakan kabar dia gitu ya. Kemudian sedekah walaupun cuma hanya 500 rupiah kalau memang nggak punya. Bahkan sedekah bisa kita merotin separuh biji kurma aja mas kalian. Antum tahu kan kurma aja mas kalian. Kurma itu dibelah jadi dua. Buahnya maksudnya. Satu belahan buat dia makan, satu belahan lagi, maksudnya setengahnya itu tadi kurma itu buat orang lain yang miskin juga. Jadi sebenarnya dia miskin tapi dia tetap berusaha untuk masuk surga dengan cara dia bersedekah. Itu juga sedikit ya mas kalian. Termasuk bagi sang istri memberi minum suami, melayani suami, itu adalah perbuatan yang kecil. Kemudian menggosokin sepatu suami gitu ya. Kemudian taat kepada orang lain, orang tua contohnya, itu adalah perbuatan baik yang kecil. Ya, termasuk senyum kepada anak, berbuat baik pada anak, dan lain-lain jamaah sekalian. Semua perbuatan yang kecil memberikan manfaat kecil saja bagi orang lain. Rumusnya ini apa sih? Coba kasih tahu saya. Ya udah dikasih tahu, bagi dia tuh menjelasin cuman sebentar saja, ya sudah kasih tahu jamaah sekalian. Yang penting bukan pas lagi ujian ya. Gitu. Namanya curang. Nah, dalam keadaan begitu, itu semua nanti akan kita lihat balasannya. Jadi kalau kita hidup jamaah sekalian, kita niat untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka berbahagialah. Makanya jamaah sekalian, maka masing-masing dari kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi ahli ini, ahli itu, ada yang bekerja di Mas Arief Citra sehat? Mami Pondok Bambu belum ya?
Itu siapa yang batuk? Cid, anak-anak sehat, Cid? Pekanbaru? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Aku tak salat asar dulu bentar ya. Iya, iya, Cid. Oke, ya. Oh, sambil di record. Ayu, Bekasi sehat semua kabar yuk. Keluarga Bekasi yuk. Alhamdulillah sehat, Mas. Maaf Dayat, baru gabung. Dayat gimana sehat? Alhamdulillah Jadi sehat. anaknya gimana jadi masuk Gunadarma? Atau Nggak, masuk mana? iya nggak mau. Katanya setahun ini mau fokus ini adiknya dulu, bimbing adiknya. Kasihan kan sekolah online. Oh gitu, Jadi iya mau iya. coba tahun depan lagi. Iya. Penasaran sama SBM. Iya kemarin udah dibilang, ayo udah ikut aja. Enggak, Adiknya udah. kelas berapa yuk? Naik kelas 2 ini, kelas Oh 2 SD SD. ya, iya. Ya. Kasihan di rumah sendiri, nggak ada yang ini online. Iya sih. Ayo ya udahlah, dipaksain ntar ini. Anakmu Mas Uka Dila? sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dila jadi Sehat. kuliah di mana yuk? Jadi PGSD. Iya, Bani apa? Universitas Bani Saleh apa? Bani Saleh. Iya, Iya, di Bekasi ya. Bekasi. Dia benar-benar Nah, cepat ini selesai. masuk semester 5. Alah, udah lama juga ya. Iya. Alhamdulillah kemarin dari ini mulai magang Udah ke SD mana? di SDIT dekat rumah, Hmm, belajar. iya. Iya. Udah semester 5 aja ya, nggak terasa. Kayaknya baru kemarin. Iya. Aduh. Selamat ya Mas Biu, mudah-mudahan sukses sampai akhir. Amin. Kakak juga bentar lagi jalan itu. Oh iya. Kakak Devina. Oh iya. Iya. Mudah-mudahan yang terbaik buat mereka semua deh. Sukses dunia akhirat, amin. Amin. Siapa aja yang udah gabung? Itu Mbak Devina. Tuh kakak udah ada. Kita ntar jam 4 mulai. Sudah jam 4 teng sebentar lagi kita mulai. Mami Pondok Bambu mana belum datang.
Satu juga mana belum? Baik, sambil menunggu saudara-saudara yang lain bergabung, kita akan mulai taklim kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum saudara-saudara para sedulur. Ya, nggak terasa taklim kita sudah berlangsung 1 tahun. Ya, mudah-mudahan akan terus istiqomah. Kita akan bahas berbagai ilmu dari ustadz-ustadz yang sudah kita siapkan. Nah, pada hari ini kita sama-sama akan mentazaburi salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zalzalah. Sebelum taklim dimulai, kita sama-sama awali majelis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Fauzi, kami persilahkan. Jazakallah khairan pada Bapak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, pada Bapak Dr. Widyo Nugroho dan juga keluarga besar dimanapun Anda berada, Mas Wira, Mbak Devina, dan juga keluarga yang ada di manapun berada, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang masih Allah curahkan pada kita semuanya, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita, agar kita benar-benar diberi ilham untuk selalu bersyukur dan juga menggunakan nikmat tersebut untuk tujuan asli kita hidup di dunia, yaitu ibadah pada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di jalan yang lurus ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita termasuk di antara hamba Allah
yang diberikan taufik sehingga selalu berada di jalan yang lurus sampai ajal menjemput kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, yang saya muliakan, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari kitabnya, untuk bisa mengetahui makna dan kandungan dari kitabnya, firman-Nya, yang merupakan pesan yang agung, ya, pesan yang agung. Dan kitabnya itu tidak banyak sebenarnya, cuma satu buku saja. Cuma satu buku, dan ternyata itu adalah isinya agung sebagai undang-undang bagi semua umat Islam, dan undang-undang yang benar-benar menyeluruh bagi kebutuhan hidup kita, yang mulai dari di dunia ini sampai dengan di akhirat. Oleh karena itu sangat layak bagi kita sebagai seorang muslim, bahkan bisa dikatakan wajib untuk mengetahui dan juga mempelajari tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran atau firman Allah. Jadi kalau seorang muslim tidak mengetahui tentang tafsir, tidak mengetahui tentang arti dari firman Allah, maka berarti selama ini dia ngapain gitu ya dalam hidup ini. Dia selama ini tidak menyibukkan diri untuk belajar agama. Yang dia sibukkan adalah hanya dunia saja. Ini adalah tidak layak jamaah sekalian. Dan ketika kita diberikan keluasan rezeki, kemudian Allah memberikan kita kesempatan waktu untuk belajar, berarti ini adalah nikmat sekali lagi, dan harus kita syukuri agar Allah terus menetapkan kita dan mengistiqomahkan kita di atas kebenaran ini. Di pertemuan ini insya Allah kita akan bahas surat yang mulia dari firman Allah, yaitu membahas tentang surat Idza Zulzilat atau surat Az-Zalzalah. Jadi sebelumnya untuk bisa menambah kebaikan kita dan bisa memperoleh satu kebaikan di setiap hurufnya dan juga di setiap ayatnya, mari sama-sama kita baca sejenak surat Az-Zalzalah, surat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, semangatkan hati kita untuk juga mempelajarinya. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Di sini ada huruf fa ya. Huruf fa ini nggak boleh mendesis Bapak Ibu. Jadi bunyi as. As, ujung lidah digigit, jadi nggak boleh asqalaha. Wa ini bunyinya kha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Silakan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Awas jangan lupa insanun mati ketemu sin dengung ya. Ini namanya ikhfa. Didengung disamarkan bunyi nunnya bukan in lagi tapi sambil didengungkan. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tu'akhriju asqalaha. Oh, kembali. Ulangi lagi ayat 4 ya, Pak ya? Ayat 4 ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
Yaumaidin yasdurun nasu ashtata liyura'u Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ayat terakhir ini ada 3 dengung ya Pak ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita semuanya, kebaikan di dunia dan di akhirat, sebab satu huruf dan setiap ayat ya, dan setiap huruf yang kita baca. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan terjemahan kemudian tafsirnya dari surat Az-Zalzalah. Yang pertama kita akan bahas tentang identitas surat ini jemaah sekalian. Yang pertama adalah identitas surat ini. Surat ini di kalangan para sahabat. Jadi di dalam ucapan dan kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, surat ini dinamai dengan suratu Idza Zulzilat. Jadi surat Idza Zulzilat. Ini namanya adalah surat Idza Zulzilat. Jadi namanya itu dinamai dengan 2 kata yang pertama ya dari surat ini. Kemudian setelah generasi sahabat, ternyata banyak dari mushaf-mushaf dan juga kitab-kitab tafsir ya memberi nama surat ini dengan nama surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Itu suratul Zalzalah ya. Jadi kadang disebut surat Idza Zulzilat, kadang juga disebut surat Az-Zalzalah. Kemudian jemaah sekalian, tentang surat ini jadi yang pertama jemaah sekalian, surat ini adalah, ada yang berkata surat ini diturunkan di Madinah, yaitu surat Madaniyah ya. Suratnya turun pada periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ada lagi sebagian kaum salaf itu mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah. Suratnya adalah, atau masanya turun adalah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi seperti itu ya. Ini hanya sebagai wawasan saja bagi kita. Bagi kita perbedaan itu tidak terlalu prinsip ya mas sekalian. Yang penting surat ini ada. Tidak kita ingkari satu huruf pun. Nah, adapun ada yang mengatakan namanya surat ini, kemudian ada yang mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah, itu bagi kita tidak terlalu penting ya mas sekalian. Yang penting kita tahu gitu ya. Kemudian ya mas sekalian, nah surat ini berdasarkan nomor urut turunnya surat-surat Al-Quran, ini turun pada urutan nomor 94. Jadi nomor 94 ya. Jadi 94. Kemudian tepatnya kapan surat ini jamaah sekalian turun? Jadi tepatnya ini adalah turun setelah surat An-Nisa dan sebelum surat Al-Hadid. Jadi setelah surat An-Nisa dan sebelum surat Al-Hadid. Nah, kalau diurutkan dari 3 surat ini, yang turun lebih dahulu pertama adalah surat An-Nisa, kemudian surat Az-Zalzalah, habis itu baru surat Al-Hadid, gitu ya. Al-Hadid. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan terjemahannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi itu terjemahannya jemaah sekalian. Jadi saat itu ini terjadi di hari kiamat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bumi diguncangkan dan digoyangkan dengan guncangan dan goyangan ya yang sangat dahsyat. Yang benar-benar saat itu jamaah sekalian itu bisa membuat terkejut setiap orang yang masih berada di atas permukaan bumi.
dan juga mengejutkan setiap akal orang-orang yang berakal ketika itu. Dan ini adalah awal terjadinya kiamat. Jadi kondisi pertama terjadinya kiamat adalah dengan adanya gempa bumi, jemaah sekalian. Jadi bumi itu digerakkan, diguncangkan, digoyangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi skala Richternya itu adalah itu tidak pernah terjadi di muka bumi sebelumnya, jemaah sekalian. Ya, tepatnya jemaah sekalian ini adalah ketika an-nafkhatul ula, ketika tiupan trompet malaikat Israfil yang pertama. Jadi ketika Allah sudah menghendaki ya jemaah sekalian bahwasannya akan terjadi kiamat, ya, maka saat itu Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupnya. Dan sekarang ini jemaah sekalian kata Nabi, jadi Nabi bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqoma qarnahu, ya, kama qala Rasul. Bagaimana saya bisa bersenang-senang di dunia ini, sedangkan malaikat Israfil yang meniup trompet itu sudah mengemut trompet itu di mulutnya. Ya, artinya sebentar lagi, nggak lama jemaah sekalian, kiamat itu akan terjadi. Gimana kita bersenang-senang? Dan ini menjadi nasihat juga buat kita. Kenapa kita bersenang-senang dikit lagi terjadi kiamat, toh? Ya, kita jangan sampai merasa bahwasannya kiamat masih lama. Kalau disebut masih lama bukan urusan kita sebenarnya, mas kalian. Yang membuat kita gusar itu adalah kita tidak bisa mempersiapkan untuk datangnya hari itu. Jadi tidak bisa mempersiapkan diri ya dengan segala persiapan dalam rangka menghadapi datangnya hari tersebut, ya mas kalian. Sekali lagi, setelah ditiup trompet yang pertama, karena malaikat Israfil ini akan meniup trompet ini sebanyak 2 kali ya mas kalian. Ada riwayat lagi menyebutkan ini adalah 3 kali. Nah, untuk masalah goncangan ini ya mas kalian adalah ketika tiupan dari trompet Israfil yang pertama. Setelah ditiup jamaah sekalian, maka bumi itu langsung bergoncang dengan skala Richter yang nggak pernah terjadi di muka bumi ya jamaah sekalian. Sehingga membuat ya hancur semua. Jadi jelaskan bahwasannya bumi itu berguncang, bergoyang, dan juga gempa bumi dengan goncangan yang berturut-turut. Goncangan berturut-turut tidak berhenti ya mas kalian. Tidak berhenti. Kalau yang terjadi baru-baru ini di Indonesia seperti di NTB gitu ya, itu ada berhentinya ya mas kalian, ada gempa susulan. Ini berturut-turut, guncang terus gitu, nggak berhenti-berhenti ya mas kalian. Tentu saja itu akan membuat hancur segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, termasuk diantaranya yang paling kokoh, makhluk Allah yang paling kokoh itu adalah gunung. Ya, makhluk Allah yang paling kokoh itu adalah gunung. Sehingga bumi yang dahulunya itu adalah tenang seperti biasa, ini sudah tidak biasa ya mas sekalian. Bumi yang asalnya itu adalah ya apa namanya sesuatu yang bisa ditinggalin di atasnya itu, sekarang udah tidak bisa. Maksudnya ketika itu sudah tidak bisa lagi. Karena akan menghancurkan, meluluh lantakkan apa yang berada di atasnya. Di antaranya adalah gunung, termasuk bangunan-bangunan apapun itu, gedung misalnya seandainya masih ada, kemudian pepohonan, dan juga semuanya tercabut ya mas kalian. Jadi pohon itu tercabut seakar-akarnya. Jadi bumi ini benar-benar sudah nggak karuan, ya sudah tidak karuan. Dan itu sekali lagi adalah gempa bumi yang belum pernah Allah ciptakan sebelumnya. Jadi sangat goncang sekali. Jadi sangat goncang sekali. Dan tentu saja jamaah sekalian, ketika itu masih ada manusia. Ya, ketika itu masih ada manusianya. Ya, seperti itu jamaah sekalian ya. Dan ini sangat mengerikan kalau kita memang menjumpai guncangan hari kiamat. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Jadi maksudnya beban berat itu apa Pak? Pokoknya isi-isinya. Jadi segala sesuatu yang berada di bumi itu nanti akan dikeluarkan oleh bumi. Apa saja yang berada di bumi, termasuk diantaranya adalah mayat-mayat atau orang-orang mulai dari awal, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu nanti akan dibangkitkan, dikeluarkan oleh bumi. Jadi bumi akan mengeluarkan beban-beban beratnya atau isi-isinya bumi itu jamaah sekalian. Termasuk di dalamnya ada berupa bahan tambang gitu ya.
apa saja yang terkubur di dalamnya itu nanti akan keluar. Jadi ini juga adalah keadaan mencekam yang kedua yang dijelaskan di dalam surat ini tentang terjadinya kiamat. Jadi keadaan yang mencekam pada hari kiamat yang Allah ceritakan di hari ini. Dan tentu saja ini belum pernah terjadi jamaah sekalian. Belum pernah terjadi. Jadi ada isi bumi itu langsung mental keluar gitu saja jamaah sekalian. Keluar gitu ya. Keluar gitu. Jadi buminya hancur, kemudian yang lain itu keluar. Semuanya itu tampak semua. Ini sangat mengerikan jamaah sekalian. Ya, sekali lagi ini adalah sangat mengerikan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Makanya kalau kita baca jemaah sekalian, cara mentadabburi surat Az-Zalzalah ini adalah ketika kita membaca ini, kita membayangkan ketika itu kita menjumpainya. Kita menjumpainya. Jadi saat kita baca jemaah sekalian, bisa kita sama-sama mentadabburinya, menghayatinya. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sambil kita bayangkan bahwasanya saat itu kita mengalaminya. Yang kalau sudah kita alami jamaah sekalian nggak ada lari jamaah sekalian. Kita mau lari kemana? Seluruh permukaan bumi ini semuanya adalah berguncang. Dan sudah waktunya memang Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat bumi ini berguncang semuanya. Kemudian kondisi yang kedua, semua isi bumi itu nanti akan keluar semua. Ya, ini juga mengerikan juga. Mengerikannya bukan di situ bangkit kayak di film-film horor gitu manusia, enggak aja mas sekali, enggak ada itu lagi tuh. Cuman keyakinan orang Indonesia aja gitu ya. Sedangkan di luar negeri mungkin tidak ada istilahnya mitos-mitos demikian. Makanya orang Indonesia itu aneh gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan orang yang dikubur itu bangkit gitu ya, kemudian gentayangan gitu, enggak ada aja mas sekalian. Justru lebih mengerikan daripada itu. Bahkan yang menakut-nakuti manusia, yaitu bangsa jin, itu nanti juga akan merasa takut nanti di hari kiamat ketika terjadinya hari itu. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia semuanya aja mas sekalian, saat itu berkata, mengapa bumi ini? Ada apa dengan bumi ini? Kok bisanya bergencang begini? Kenapa di bumi ini? Jadi manusia saat itu sangat panik jamaah sekalian, sangat panik, sangat terkejut gitu ya, akan kondisi yang sangat mencekam dan buruk ketika hari itu. Kenapa nih bumi berguncang begitu dahsyat seperti ini? Dan juga mengeluarkan isinya semuanya keluar jamaah sekalian. Bahan tambangnya juga keluar, mayat-mayatnya keluar. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya ini membuat manusia benar-benar terkejut yang nggak pernah terjadi terjadi sebelumnya. Ya memang apa yang terjadi di hari kiamat ya mas, kan memang belum pernah ada di masa itu ya atau di masa sebelumnya. Karena memang Allah tidak pernah menciptakan kondisi yang seperti hari kiamat, melainkan hari kiamat itu tadi ya. Dan tentu saja jamaah sekalian, kalau kita mau tahu tentang siapakah manusia yang akan berkata demikian itu dan terkejut menjumpai hari kiamat, ternyata jamaah sekalian berdasarkan hadis-hadis tentang asyratus saah, tanda-tanda kiamat, maka manusia akan berkata demikian ini adalah tentunya adalah hanya orang kafir jamaah sekalian. Jadi al-insan maksudnya al-insanul kafir. Sebab hanya orang kafir saja yang nanti akan menjumpai kiamat. Kok bisa seperti itu jamaah sekalian? Iya. Karena ini termasuk di antara tanda kiamat yang kecil jamaah sekalian. Nanti Allah akan mengutus angin dari arah Yaman yang lembutnya itu lebih lembut dibandingkan sutra. Nah, angin itu nanti akan Allah utus ya. Kemudian nanti akan mengenai ketiaknya. Jadi akan menerpa ketiaknya setiap orang yang beriman walaupun itu hanya kecil keimanannya jemaah sekalian. Ada pelaku maksiat tapi dia masih beriman, kena angin tersebut mati. Apalagi orang yang keimanannya masih besar jemaah sekalian, itu terkena angin tersebut di ketiaknya mati. Sehingga yang tersisa saat itu hanyalah orang yang kafir jamaah sekalian. Makanya Nabi kita ini ya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Di antara manusia yang paling buruk jamaah sekalian adalah orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Artinya mereka itu adalah orang-orang kafir sebenarnya. Yang saat itu jamaah sekalian, ya tentu saja kita tahu berdasarkan hadis-hadis yang ada, mereka itu sudah seperti binatang ya mas sekalian di hari itu, karena itu adalah orang kafir. Ka'bah itu sudah dihancurkan,
kemudian tidak dikunjungi lagi. Udah nggak ada lagi, nggak ada yang kenal lagi Allah, jamaah sekalian. Dan saat itu mereka menyetubuhi wanita itu di pinggir jalan, jamaah sekalian. Semuanya seperti itu, kenal, suka, itu langsung disetubuhi di pinggir jalan. Kelihatan yang lain, jamaah sekalian. Nah, orang yang paling baik di antara mereka dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sebaiknya kamu ini deh tutup-tutupan gitu, jangan kelihatan vulgar begini. Tutup-tutupan kalau kamu mau melakukan tutup-tutupan apaan kayak gitu, jangan vulgar begini. Hanya itu saja, walaupun dia sendiri pezina, jamaah sekalian. Dia sendiri sebenarnya pezina. Dia pezina juga saat itu. Tapi itu dikatakan yang terbaik. Orang yang terbaik aja adalah seperti itu, orang kafir dan dia berzina juga, cuman dia sepertinya kayak apa ya? Kurang rasa enak gitu ya. Apabila melihat ada orang berzina di pinggir jalan, ketemu langsung ada. Langsung ketemu, kemudian berzina gitu ya. Dan itulah yang mereka nanti akan menjumpai kiamat ya Mas. Ketika manusia sudah binatang, seperti binatang maksud saya, maka saat itu Allah akan sudah ya membuat keputusan, ya saat itu memang terjadinya kiamat. Manusia nanti akan terkejut, kenapa nih bumi seperti ini? Dan memang kondisi di hari kiamat saat itu adalah kondisi memang kiamat terjadinya secara tiba-tiba jamaah sekalian. Jadi kiamat itu terjadi secara tiba-tiba, tidak bilang-bilang, ya, tidak bilang-bilang. Seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu jamaah sekalian, wala taquman nas-sa'atu waqad nasyara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. Jadi dan sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi dalam keadaan dua orang itu telah menggelar baju-bajunya untuk dijual. Namun tidak sempat melakukan akad jual beli, ya, transaksi jual beli, kiamat sudah terjadi. Belum sempat melakukan akad jual beli dan juga belum sempat melipatnya, kiamat sudah terjadi. Kemudian wala taquman nas-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bila bani liqhatihi fala yata'amhu. Ada lagi di tempat yang lain, kiamat benar-benar akan terjadi dalam keadaan seseorang baru pulang dari tempat peternakannya dengan membawa susu perahannya, belum sempat diminum kiamat sudah terjadi, gitu ya. Saking apa namanya? Saking ininya jamaah sekalian, saking dadakannya gitu ya. Wala taquman nas-sa'atu wa huwa yalitu haudahu fala yasqi fihi. Ada lagi di tempat yang lain, orang sedang melakukan pekerjaan, dia membuat bendungan untuk bisa memberi minum, ya. Belum untuk bisa memberikan minum kepada dirinya dan juga orang lain. Bendungannya udah jadi jamaah sekalian. Dan saat itu airnya sudah ngumpul, namun airnya belum sempat diminum dan diberi minum kepada orang lain, kiamat sudah terjadi jamaah sekalian. Wala taquman nas-sa'atu wa qad rafa'a ahadukum aklatahu ila fihi fala yata'amuha. Dan juga di tempat yang lain, kiamat sungguh benar-benar akan terjadi dalam keadaan salah satu dari kalian telah mengangkat suapannya untuk ke mulutnya, namun belum sempat dimakan, kiamat sudah terjadi. Semua intinya jamaah sekalian, ya kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang pada kalian melainkan dengan cara tiba-tiba. Dan bentuk tiba-tiba itu bisa mengejutkan orang jamaah sekalian. Jadi terkejutnya orang kalau di zaman sekarang terjadi kiamat itu dengan terkejut seperti itu bisa meninggal jamaah sekalian. Namun di masa itu kalau memang Allah takdirkan nggak meninggal jamaah sekalian. Dia akan sempat menjumpai hal-hal lain gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat tiba-tiba. Dan itu belum pernah terjadi. Jadi ibaratnya pangling, kok begini bumi ya? Aneh gitu loh. Aneh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini adalah disebut jamaah sekalian, ayat keempat ini adalah jawaban dari idza. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ketika bumi sudah mengeluarkan isi-isinya dan juga beban beratnya. Dan ketika manusia telah berkata, kenapa ini dengan bumi? Nah, pada hari itu jamaah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi akan menceritakan tentang kabar-kabarnya bumi. Apa maksudnya jamaah sekalian? Saat itu bumi akan menceritakan kepada kita semua, kepada seluruh makhluk akan kabar-kabarnya. Jadi bumi ternyata memiliki kabar di atasnya. Maksudnya itu apa? Nah, maksud dari ayat ini jamaah sekalian,
Artinya saat itu di hari kiamat bumi bisa bicara. Bumi nanti akan bicara dan bersaksi kepada seluruh makhluk yang menghuni bumi. Apa isi persaksian bumi jamaah sekalian? Isi persaksian dari bumi adalah bumi nanti akan memberi persaksian tentang apa saja yang diperbuat oleh umat manusia di atas bumi. Baik itu adalah perbuatan kebajikan maupun keburukan. Semuanya nanti akan bumi bicarakan. Bumi persaksikan ya di hadapan seluruh makhluk yang ada. Pada hari ini kamu pernah melakukan ini, pada hari ini pernah melakukan ini. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi tidak ada lagi yang samar. Makanya kalau ada yang merasa bahwasannya dia melakukan perbuatan maksiat di tempat yang tersembunyi, menurut dia itu adalah tempat tersembunyi, tidak ada yang tahu, maka perlu diketahui sebenarnya adalah benda-benda mati yang berada di sekitar dia, termasuk bumi yang dia pijak, itu nanti akan mengetahui. Itu sudah tahu jemaah sekalian. Dan semuanya saat itu adalah, ya sementara di dunia menjadi saksi bisu, tapi di hari kiamat itu semuanya akan dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu kita sangat mengejutkan. Ya, ada yang merasa malu, ada yang merasa tersanjung dengan persaksian dari bumi jamaah sekalian. Karena intinya hari kiamat itu adalah seperti firman Allah, khafidatur rafi'ah. Jadi hari kiamat itu kalau tidak menjatuhkan, ya memuliakan jamaah sekalian. Yang perlunya di sini intinya kita berhati-hati terhadap perbuatan, tindak tanduk kita, ucapan kita dimanapun kita berada jamaah sekalian. Karena walaupun kita sekarang itu sendirian, bahkan sekarang itu kita sendirian di kamar sendirian ya dengan HP-nya atau dengan laptopnya, tapi perlu diketahui bahwasannya laptop yang kita gunakan, HP yang kita gunakan itu nanti bisa bicara. Kemudian tembok rumah, kemudian lantai rumah yang dipijak itu berarti saat itu bumi itu semua nanti akan bisa bicara. Dan hendaknya kita benar-benar ngeri ya mas sekalian dengan kondisi di hari itu. Jadi bumi nanti bisa bicara. Bumi nanti bisa bicara. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman demikian jemaah sekalian, maka bagi kita ya harus percaya. Karena nanti di hari kiamat itu betapa banyak hal-hal yang memang mengejutkan yang belum pernah terjadi. Kok bumi bisa bicara? Ya sudah, kita percaya saja jemaah sekalian. Nah, pun hakikatnya kita tidak tahu hakikat kepastiannya